Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zulfakari dengan NIM 2023-11126. Saya dari kelompok F5. Di sini saya akan mempresentasikan program kreasi modul 1 praktikum PLC, yaitu Programmable Logic Control. Pertama kita akan membahas latar belakang dari proyek yang akan saya buat, yang mana di sini kita akan membuat sistem safe locking pintu otomatis di ruang steril atau clean room. Berawal dari kebutuhan menjaga kebersihan dan tekanan udara pada area steril seperti laboratorium, ruang produksi farmasi, atau fasilitas elektronik presisi. Pada lingkungan tersebut, setiap kali pintu terbuka terdapat risiko masuknya debu, partikel, ataupun perubahan tekanan pada ruangan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan sistem otomatis yang mampu mengontrol pintu agar hanya satu pintu yang dapat terbuka pada satu waktu, serta mengunci secara otomatis setelah digunakan. Dengan memanfaatkan rangkaian latch, pada PLC, sistem ini mampu menyimpan status pintu yang sedang aktif terbuka dan mencegah pintu lain terbuka bersamaan. Nah, di modul 2 ini kita akan berfokus membahas pada rangkaian latch. Rangkaian latch sendiri adalah pengunci, merupakan rangkaian yang dapat mempertahankan kondisi keluarannya meskipun terjadi perubahan pada kondisi masuknya. Sebagai contoh, jika ada sebuah push button untuk mengaktifkan sebuah lampu, pada saat push button ditekan, lampu akan aktif, dan pada saat push button dilepas, lampu tetap aktif karena adanya rangkaian pengunci. Lalu kontak-kontak yang kita gunakan pada program ini. Yang pertama ada kontak NO atau normally open, yaitu kontak yang keadaan awalnya terbuka atau tidak terhubung. Lalu ada kontak NC atau normally close, yaitu kontak yang keadaan awalnya tertutup atau terhubung. Lalu ada kontak OR atau paralel, yaitu rangkaian logika di mana dua atau lebih kontak disusun sejajar secara paralel sehingga output akan aktif jika satu kontak tertutup. Kemudian ada output atau coil, berfungsi untuk menambahkan output pada program. Lalu ada timer, yang mana ini instruksi untuk melakukan waktu pada program. Masuklah kita ke ladder diagram. Pada ladder diagram terdapat PB Star. PB Star ini berfungsi untuk mengaktifkan keseluruhan sistem. Kemudian PB Stop berfungsi untuk mematikan keseluruhan sistem. Emergency berfungsi untuk jika terjadinya keadaan darurat. Nah, dan ada output 10.00 sebagai sumber dari seluruh sistem. Lalu ada OR dari 10.00. Yang ini adalah launch. Jika PB Star ditekan, maka output 10.00 aktif. Dan jika PB Star dilepas, maka 10.00 masih tetap aktif karena adanya rangkaian latch kontak 10.00 ini. Kemudian di room 1 ada kontak sumber 10.00, kemudian ada kontak pintu 1 tutup dan kontak pintu 2 buka dengan output lampu hijau. Artinya lampu hijau ini hanya akan aktif jika pintu 1 dan pintu 2 dalam keadaan tertutup. Kemudian ada kontak sumber lagi dan ada kontak pintu 1 buka dan kontak pintu 2 buka dengan output lampu kuning. Artinya lampu kuning ini bisa aktif jika pintu 1 atau pintu 2 dalam keadaan aktif atau terbuka. Lalu di room 3 terdapat PB pintu 1. Ini adalah tombol untuk membuka pintu 1. Lalu ada kontak sumber dan ada kontak NC timer digunakan untuk mematikan output pintu 1 buka jika waktu sudah ditentukan, dan ada kontak NC pintu 2 buka. Di sini berfungsi agar pintu 1 dan pintu 2 tidak bisa aktif secara bersamaan atau hanya bisa aktif bergantian. Lalu ada kontak 10.00
01 atau pintu 1 buka, dan ada OR dari pintu 1 buka, yang mana kemudian ada emergency untuk keadaan darurat. Nah, pintu 1 buka ini akan aktif pada saat push button ditekan dan tetap aktif pada saat push button dilepas karena adanya rangkaian latch, yaitu kontak dari pintu 1 buka itu sendiri. Di sini ada emergency. Emergency di sini digunakan untuk keadaan darurat. Nah, sebagai contoh, terjadinya bencana pada suatu ruangan, maka emergency bisa ditekan untuk membuka pintu 1 dan pintu 2 secara bersamaan sehingga mempermudah evakuasi. Lanjut ke room 4, ada pintu 1 buka, kontak pintu 1 buka, dan ada kontak NC emergency, kemudian timer. Nah, pintu 1 buka ini kontaknya untuk memberikan sumber pada timer sehingga pintu 1 bisa terbuka selama timer waktunya masih belum terpenuhi. Setelah terpenuhi, pintu 1 buka akan mati dan mengaktifkan pintu 1 tutup, artinya pintu sudah tertutup. Kemudian ada kontak sumber, ada kontak NC dari timer untuk mengaktifkan pintu 1 tutup, dan ada kontak NC pintu 1 buka agar pintu 1 tutup dan buka tidak terjadinya error karena aktif bersamaan. Lalu ada di room 6 ini ada PB pintu 2 digunakan untuk tombol membuka pintu 2. Kemudian ada kontak sumber, ada kontak NC timer untuk mematikan jika waktu sudah terpenuhi, adapun kontak pintu 1 buka agar pintu 1 dan pintu 2 tidak bisa terbuka bersamaan. Lalu ada output pintu 2 buka dan ada OR pintu 2 buka. Di sini pada saat PB pintu 1 ditekan, maka pintu 2 akan terbuka. Jika PB 2 dilepas, maka pintu 2 tetap terbuka karena adanya rangkaian latch pintu 2 buka ini. Dan ini ada kontak emergency jika keadaan darurat. Lalu pada room 7 ada kontak pintu 2 buka untuk memberi supply pada timer sehingga pintu 2 terbuka pada waktu tertentu saja, selama waktu tertentu, dan ada emergency jika keadaan darurat. Lalu ada kontak sumber, ada kontak T01 NC timer. Ini untuk mengaktifkan pintu 2 tutup. Nah, jika waktu sudah terpenuhi, pintu akan tertutup. Lalu ada kontak NC pintu 2 buka untuk mencegah pintu 2 buka dan pintu 2 tutup tidak aktif bersamaan. Lalu ada emergency. Emergency di sini berfungsi untuk mengaktifkan lampu. Selain untuk membuka pintu, juga mengaktifkan lampu sebagai indikator bahwa terjadinya keadaan darurat. Masuk ke HMI-nya atau Human Machine Interface. Di sini terdapat PB Start untuk mengaktifkan keseluruhan sistem, ada PB Stop untuk mematikan keseluruhan sistem, ada tombol darurat untuk mengaktifkan pintu 1 dan pintu 2, dan juga mengaktifkan lampu darurat jika terjadinya keadaan darurat. Ada PB pintu 1 untuk membuka pintu 1, ada PB pintu 2 untuk membuka pintu 2. Lalu ada indikator siaga berwarna hijau, ini hanya akan aktif jika pintu 1 dan pintu 2 tertutup. Kemudian indikator proses hanya akan aktif jika pintu 1 atau pintu 2 dalam keadaan terbuka. Kemudian ada darurat sebagai indikator darurat. Kemudian ini ada indikator pintu 1 buka dan indikator pintu 1 tutup. Lalu ada indikator pintu 2 buka dan indikator pintu 2 tutup. Baiklah, di sini saya akan mensimulasikan program yang telah dijelaskan sebelumnya. Nah, di sebelah kiri ini terdapat text programmer, ladder diagram dari program, dan di sini terdapat HMI dari program yang kita telah buat. Pertama-tama kita akan mengaktifkan sistem ini terlebih dahulu dengan menekan PB Start. Kita klik. Nah, dapat terlihat CX Programmer dan CX Designer ini terhubung. Pada saat sistem aktif, lampu siaga akan aktif menandakan bahwa pintu 1 dan pintu 2 tertutup. Nah, indikatornya menyala.
Lalu kita akan membuka pintu 1. Nah, kita akan membuka pintu 1, kita klik. Nah, lampu pintu 1 terbuka dan lampu pintu 1 tertutup mati. Artinya pintu 1 sedang terbuka dan setelah waktu tertentu maka pintu 1 akan tertutup kembali. Kemudian di sini terdapat indikator proses menandakan bahwa pintu 1 sedang dalam keadaan terbuka. Dan juga pada saat pintu 1 terbuka, kita tidak bisa membuka pintu 2. Kita klik. Nah, kita tidak bisa membuka pintu 2 karena ada kontak inci yang telah kita sebutkan sebelumnya. Kemudian kita lanjut ke PB pintu 2. Di sini untuk membuka pintu 2, kita klik. Maka indikator pintu 2 buka akan aktif dan indikator siaga juga aktif karena pintu 2 dalam keadaan terbuka. Dan indikator siaga ini mati karena pintu 1 dan pintu 2 tidak tertutup secara bersamaan. Nah, dapat juga dilihat pada saat pintu 2 terbuka kita tidak bisa membuka pintu 1. Nah, karena ada kontak NC yang sudah kita jelaskan sebelumnya, mencegah pintu 1 dan pintu 2 terbuka bersamaan. Lalu, jika terjadinya suatu keadaan darurat, maka kita hanya perlu menekan push button darurat. Kita tekan. Nah, setelah kita tekan, indikator lampu bahwa ada keadaan darurat akan menyala. Lalu pintu 1 akan terbuka dan pintu 2 akan terbuka. Kenapa terbuka? Karena dalam keadaan darurat kita memerlukan akses untuk keluar ruangan dengan cepat, sehingga kita harus membuka pintu 1 dan pintu 2 secara bersamaan, sehingga proses evakuasi menjadi lebih lancar. Setelah kita daruratnya sudah lewat atau sudah dinyatakan stabil, maka kita tekan lagi pintu atau push button darurat untuk mematikan keadaan darurat. Nah, push button darurat ini kita menggunakan alternate karena biasanya tombol emergency dalam menggunakan sistem alternate. Kemudian untuk sisa push button lainnya kita menggunakan momentary. Nah, setelah keadaan darurat dimatikan, maka sistem dalam keadaan mati. Nah, untuk mengaktifkannya kita hanya perlu menekan PB start lagi. Dan sistem akan kembali normal. Baiklah, kesimpulannya, sistem safe locking pintu otomatis di ruang steril atau clean room merupakan solusi efektif untuk menjaga kondisi steril dan keamanan area sensitif dengan memanfaatkan logika LANS pada PLC. Sistem ini memastikan hanya satu pintu yang dapat terbuka pada satu waktu dan mencegah kontaminasi silang atau pintu terbuka bersamaan. Nah, sekianlah presentasi program kreasi modul 1 saya pada video kali ini. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Jika suka dengan video ini silakan like, komen, dan subscribe. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.